Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga kabar kalian sehat semua ya. Alhamdulillah Bu Eis juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengajar kalian. Materi terakhir di kelas 9 adalah membaca efektif buku fiksi dan non-fiksi. Mungkin kalau kalian buka buku paket, bab ini tidak ada. Tetapi di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, kompetensi dasar yang harus disampaikan kepada siswa kelas 9 itu yang terakhir adalah membaca buku fiksi dan non-fiksi. Jadi karena ada di dalam Permendikbud, maka harus Bu Eis sampaikan kepada kalian. Baik, anak-anak ibu, ini kaitannya erat sekali bab terakhir ini atau materi terakhir ini dengan kegiatan literasi, yaitu kegiatan membaca dan menulis. Nah, di belakang ibu ini ada koleksi buku ibu ya yang ada di rumah. Mungkin kalian di rumah juga memiliki koleksi seperti Bu Eis ya, dan mungkin beberapa sudah dibaca. Nah, terkait dengan materi terakhir ini, buku-buku yang kalian miliki nanti di rumah itu kalian baca lagi ya. Nah, tetapi di akhir kegiatannya tentu saja ada tugas tertentu yang harus kalian kerjakan terkait dengan buku yang sudah dibaca. Nah, jenis buku itu anak-anak ibu pada dasarnya sebetulnya hanya dua ya, ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi ini Bu Eis memegang dua contoh karya fiksi, kebetulan jenis novel ya, yaitu karangan Terelie ya, mungkin tidak asing lagi ya, judulnya Pergi dan Hujan. Lalu di ini ada lagi yang lebih tebal, ini buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kalau ini tentu saja bukan buku fiksi, melainkan buku non-fiksi, karena isinya bukan imajinasi, bukan hayalan, tetapi ini nyata, faktual. Nah, kira-kira seperti itu ya perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kalau yang tadi karya siapa, Terelie, isinya itu imajinasi pengarang saja, meskipun mungkin kejadian di dalam buku ini memang bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak ibu, kedua jenis buku ini nanti kalian harus berikan tanggapan ya, komentar atau resensi. Tetapi karena kedua jenis buku ini berbeda kategorinya, maka unsur-unsur yang harus kalian analisis di dalam resensi kalian nanti ya, di dalam tanggapan atau komentar itu berbeda. Seperti apa perbedaannya? Simak penjelasan Bu Eis selanjutnya. Perhatikan slide yang Bu Eis tampilkan. Membaca buku fiksi dan non-fiksi. Lalu apa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini? Kompetensi dasarnya adalah kalian diharapkan mampu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, kalian juga diharapkan mampu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang kalian baca. Nah, indikatornya apa dari kompetensi dasar tersebut? Nah, ini indikatornya, yaitu kalian mampu memahami pengertian buku fiksi dan non-fiksi, memahami unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, memahami ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, serta memahami jenis-jenisnya. Lalu untuk aspek keterampilannya, diharapkan kalian mampu mendata subbab buku, garis besar isi subbab, rincian isi buku, kemudian menentukan tokoh, rentetan peristiwa atau alur, latar, dan amanat pada cerita, dan terakhir membuat peta konsep dari buku yang kalian baca sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, berikutnya Bu Eis akan jelaskan apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Tadi di bagian prolog Bu Eis sudah singgung sedikit ya perbedaan buku fiksi dan non-fiksi.
Buku fiksi atau teks cerita fiksi merupakan sebuah karya sastra yang isinya rekaan ya, cerita rekaan, didasari imajinasi pengarang. Jadi bukan kejadian nyata dan isinya hanya berdasarkan fantasi atau angan-angan, hayalan dari si pengarang. Nah, walaupun buku fiksi itu adalah imajinasi, namun buku fiksi itu tetap harus masuk akal ya, alur ceritanya itu harus logis dan isinya itu bisa mengandung kebenaran yang mungkin memang bisa terjadi dalam kehidupan manusia gitu ya. Kemudian yang non fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bahwa buku yang berisi non fiksi ini adalah cerita yang benar-benar terjadi, bukan imajinasi pengarang. Jadi semua hal yang dituliskan di dalam buku non fiksi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Ois berikan contoh gambar ya, cover buku. Nih, mungkin kalian bisa membedakan dari judulnya saja mana kira-kira yang termasuk buku fiksi dan mana yang non fiksi. Kalau judulnya ini yang Laskar Pelangi, memang kalian sudah mungkin ada yang membaca ya, ini termasuk genre fiksi ya. Kemudian kalau 10 cara merevolusi otak kanan anak, kira-kira ini fiksi atau bukan? Atau non fiksi? Ya, ini non fiksi tentu saja, karena ini berisi kiat ya, 10 cara. Nah, berarti ini ada trik atau kiat untuk memberdayakan, merevolusikan otak kanan pada diri anak. Lalu yang ketiga nih, Ketika Cinta Melangitkan Doa. Nah, ini fiksi juga. Kemudian yang keempat, 5 Khalifah Kebanggaan Islam. Nah, berarti ini cerita yang benar-benar terjadi, ini non fiksi. Dan yang terakhir, Seni Membaca Kepribadian Orang. Nah, ini juga buku non fiksi, karena ini bagaimana kita membaca kepribadian orang. Di dalam buku ini pasti dipaparkan begitu isinya, caranya, tekniknya ya. Nah, seperti itu, jadi bukan imajinasi. Baik, berikutnya perhatikan yang slide ke-6. Ciri buku fiksi. Bagaimana Bu ciri-cirinya? Bisa kalian lihat. Ada berapa ini yang bisa Bu simpulkan? Ada 6 ya. Pertama, buku fiksi itu sifatnya rekaan atau imajinasi atau hayalan pengarang. Lalu yang kedua, dalam buku fiksi itu terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi berdasarkan sudut pandang penulis tentang kebenaran itu begitu ya. Yang ketiga, umumnya buku fiksi menggunakan bahasa yang bersifat atau bermakna konotatif atau bukan sebenarnya. Jadi di dalam karya fiksi itu untuk keindahan bahasa begitu, sering para penulis itu menggunakan misalnya gaya bahasa, ungkapan, peribahasa begitu ya, dan bahasa atau kata-katanya itu yang bersifat konotatif ya, kiasan, bukan sebenarnya. Kalau di dalam karya non fiksi tentu saja tidak boleh harus menggunakan istilah-istilah yang denotatif ya, yang lugas, yang ada di dalam kamus artinya begitu, bisa ditelusuri yang sebenarnya. Lalu yang keempat, ciri buku fiksi itu tidak memiliki sistematika yang baku. Iya, boleh ini sistematika penulisannya mau seperti apa, ini diberi kebebasan. Hanya memang ada struktur yang pagunya ya, yang harus diikuti. Misalnya di bagian awal itu harus orientasi dulu, pengenalan tokoh gitu ya, pengenalan latar. Kemudian berikutnya komplikasi, lalu diakhiri dengan pasti ada penyelesaiannya atau resolusinya. Nah, alur ini memang tetap diikuti, tetapi kemudian mau porsinya mau lebih banyak yang mana begitu. Nah, ini bergantung pada keinginan si penulis ya. Oke, dan yang kelima cirinya adalah karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan pembaca ya. Betul. Ketika kalian membaca sebuah buku fiksi atau nonton film fiksi, mungkin di antara kalian sering ya
tiba-tiba meneteskan air mata begitu ya, atau emosi atau marah begitu ya pada tokoh yang memang antagonis banget gitu. Nah itu memang seperti itu ya, efeknya kepada pembaca gitu dari buku karya fiksi ini memang menyasar emosi atau perasaan pembaca. Jadi tidak, meskipun isinya logis begitu ya, alur ceritanya logis, tetapi tujuannya sebetulnya itu gitu. Sehingga kadang mungkin kalian nonton drakor gitu kan, terbelah menjadi dua penonton itu, ada yang pro ke A, pro ke B. Itu memang seperti itu ya karya fiksi itu. Jadi mengaduk-aduk emosi si pembaca atau penonton. Kalau memang karya fiksi itu difilmkan begitu. Lalu yang keenam, bahwa dalam karya fiksi itu terdapat pesan moral atau amanat tertentu, jelas ya. Ini memang ada amanat, sebagaimana unsur-unsur intrinsik karya fiksi gitu kan, memang di dalamnya ada amanat ya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu bagaimana halnya dengan ciri buku non fiksi? Nah, ini cirinya Bu Ei simpulkan seperti ini: menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada tetapi diperbarui gitu ya, dimodifikasi sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Lalu yang kedua, ide yang tertulis jelas dan sistematis. Ya, yang ketiga, menggunakan istilah-istilah asing ya, yang kadang dicampur seperti kata-kata yang up to date tadi ya, istilah-istilah terbaru yang ada di masyarakat begitu. Karena kekinian itu tadi ya, terkait dengan ciri yang pertama ya. Baik, itu mengenai ciri-ciri buku fiksi dan buku non fiksi. Lalu selanjutnya, karena ini terkait dengan nanti tugas kalian menganalisis, kemudian membuat peta konsepnya dari buku yang dibaca, maka kalian harus tahu apa yang menjadi dasar analisis kalian nanti di dalam buku ketika menganalisis buku fiksi dan non fiksi begitu. Tentu keduanya unsur-unsur yang dianalisisnya berbeda. Nah, Bu Is jelaskan ya. Pada slide ke-8 kalian bisa lihat unsur-unsur yang dianalisis dalam buku fiksi ya. Sebetulnya ini juga fleksibel sesuai kebutuhan kalian gitu. Unsur mana di antara unsur ini yang memang urgen untuk kalian analisis. Bisa saja hanya sebagian gitu, atau justru misalnya ada unsur lain yang perlu dibahas, dianalisis gitu, dimasukkan dalam analisis kalian, boleh saja. Nah, tapi kurang lebih ini ya unsur-unsur buku fiksi yang bisa dijadikan dasar untuk analisis, yaitu cover bukunya ya, sampul bukunya itu bisa kalian analisis dari segi komposisi gambar, komposisi warna, cocok tidak dengan isinya, itu bisa kalian komentari, kalian tanggapi di dalam resensi yang nanti kalian buat. Lalu rincian subbabnya, tokoh dan penokohan. Kalau karya prosa ya, kalau puisi mungkin tidak ada tokoh di dalamnya gitu, tapi disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi gitu kan. Bu Ei sudah bahas ya di semester 5 kemarin tentang puisi, sudah Ibu bahas gitu ya. Nah, unsur-unsur di dalam puisi itu apa saja, ini bisa disesuaikan. Lalu tema ceritanya, nih temanya misalnya menarik atau tidak menarik dengan alasan tentunya ya. Kemudian bahasa yang digunakan apakah sulit dipahami atau karya tersebut mudah karena menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Itu bisa kalian komentari ya. Lalu penyajian ceritanya dan lain-lain begitu ya. Unsur intrinsik yang lain boleh ya kan. Unsur intrinsik itu bukan hanya tokoh atau penokohan, tema dan bahasa, ada juga kan amanatnya, settingnya, kemudian sudut pandangnya gitu kan. Bisa kalian analisis dari unsur-unsur intrinsiknya juga ya. Lalu untuk karya non-fiksi, apa saja unsur-unsur yang bisa kalian analisis untuk membuat resensinya nanti. Resensi itu penilaian ya terhadap isi buku. Nah, ini juga cover bukunya ya, sampul bukunya boleh kalian soroti. Lalu rincian di dalam subbabnya, bab-bab di dalam isi buku itu, apakah misalnya lengkap atau misalnya
ada hal yang kurang gitu kan, seharusnya penulis menganalisis atau memaparkan tentang ini gitu dari judul itu. Nah, sementara penulis tidak. Nah, itu bisa dikomentari. Lalu judul-judul subbabnya, isi bukunya, tentu saja cara penyajiannya, bahasa. Ini bahasa selalu ya, baik fiksi maupun non fiksi. Unsur bahasa memang harus kalian soroti, kalian tanggapi. Lalu sistematika penulisannya atau hal-hal lain yang sekiranya perlu kalian soroti, kalian analisis. Nah, itu tentang unsur-unsur yang bisa dianalisis. Selanjutnya, jenis-jenis karya fiksi itu apa saja? Banyak ya. Pada dasarnya karya fiksi itu sebetulnya hanya ada 3 ya. Ada puisi yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk drama. Nah, seperti yang Bu Eis tulis ini ada roman, ada novel, cerpen, itu termasuk ke genre atau bentuk karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, kemudian puisi tersendiri yang berbentuk puisi, di dalamnya mungkin ada puisi kontemporer, puisi lama, pantun, seperti yang sudah dipelajari kelas 7 ya, syair, gurindam gitu, atau bentuk drama ya. Kalau drama mungkin berbeda dengan, bukan mungkin, memang berbeda dengan puisi dan prosa. Drama ini ciri khasnya ada dialog. Nah, bisa kalian memilih karya fiksi yang memang berbentuk drama, boleh begitu. Jadi secara garis besar memang ada 3 gitu. Hanya yang prosa memang banyak sekali bentuknya ya. Ada yang berbentuk novel, cerpen, roman, novelet begitu. Novelet itu novel yang lebih pendek gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis karya non-fiksi apa saja? Ini diantaranya ya, ada biografi. Biografi itu buku yang isinya menceritakan riwayat hidup seseorang gitu ya. Atau buku, secara garis besar ada 4, kemudian ada buku motivasi, tentu saja yang isinya berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat bagi pembacanya. Nah, itu berarti masuk ke jenis buku motivasi. Lalu buku literatur, yaitu buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Misalnya literatur sejarah gitu ya. Boleh. Yang keempat, buku pendamping. Nah, ini buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Misalnya buku pendamping di sini yang digunakan misalnya untuk mendampingi buku utama yang digunakan di sekolah. Ada lagi buku yang lain yang dijadikan referensi yang lain, boleh itu ya. Misalnya di sekolah kita kan menggunakan buku bahasa Indonesia yang dari pemerintah begitu ya, yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Tetapi di rumah kalian punya lagi buku lain yang kalian baca terbitan di luar itu. Nah, itu berarti bisa dijadikan nanti menjadi pilihan kalian untuk dianalisis bukunya sebagai buku jenis karya non-fiksi. Nah, lalu peta konsep itu apa, Bu? Ini kan yang harus dibuat di akhir pelajaran kita ya. Peta konsep itu memuat bagian-bagian ini di dalamnya ya. Pengenalan cerita, ini harus ada ya. Penyajian peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup. Jadi kalau peta konsep itu sistematika tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian bisa ya berbentuk gambar begitu, bisa seperti itu. Kemudian di bagian kiri, kanan, atas, bawahnya ditarik garis dari judul yang di tengah-tengah kalian tulis itu, dibuat begitu ya, dibuat peta pikiran lah gitu. Bahwa isi buku itu di bagian pengenalan ceritanya begini, terus penyajian peristiwanya bagaimana gitu ya. Nah, ini sebetulnya sama saja dengan rangkuman isi buku, hanya dibentuknya begitu ya, dibuatnya dalam bentuk seperti peta begitu, pemetaan, peta pikiran begitu. Mungkin kalian bisa, Bu Eis tidak memberikan contoh di sini, bisa kalian searching ya di internet mind map itu seperti apa. Lalu berikutnya, setelah membaca nanti kalian harus bisa juga membuat sinopsis. Sinopsis itu istilah yang digunakan untuk ringkasan karya sastra gitu. Setelah membaca cerpen misalnya, kalian buat garis besar ceritanya gitu. Nah, itu adalah sinopsis. Lalu yang ketiga, sama dengan pengertiannya dengan sinopsis, peta konsep,
konsep bentuk ringkas juga, itu namanya ringkasan atau ikhtisar atau rangkuman atau intisari. Ini juga boleh ya kalian buat nanti setelah selesai membaca buku itu dibuat dalam bentuk ringkasan, boleh. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk merangkum sebuah buku? Tentu saja langkah pertama ya membaca secara keseluruhan isi buku tersebut, begitu ya. Lalu menemukan gagasan utamanya dari sekian bab buku yang kalian baca itu. Mencatat bagian-bagian penting berikutnya ya. Lalu menuliskan informasi berdasarkan bagian penting tersebut. Kemudian menulis ulang menggunakan bahasa sendiri setelah ditemukan begitu ya gagasan utamanya, bagian-bagian pentingnya kalian catat. Kemudian menulis ulang dengan bahasa kalian begitu ya, dari poin-poin tadi yang sudah dicatat itu ditulis ulang dengan bahasa sendiri ya. Nah, seperti itu cara membuat rangkuman, tetapi tidak mengubah inti cerita ya. Jangan sampai inti cerita di dalam buku itu kalian ubah. Nah, itu tidak boleh begitu. Harus mengikuti alur cerita yang ada di dalam buku tersebut. Lalu menyusun kerangka bacaannya. Nah, terakhir baru karena mungkin tadi masih acak-acakan begitu ya. Lalu langkah berikutnya kalian susun menjadi sebuah rangkuman yang baik. Baik, seperti itu. Yang dimaksud dengan peta konsep atau peta pikiran, garis alur, sinopsis, ringkasan, ikhtisar, rangkuman, dan intisari. Nah, itu materi yang bisa Bu I sampaikan. Nah, ini untuk latihan saja, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, jelaskan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi tadi sudah, kemudian menyebutkan unsur-unsurnya, menjelaskan ciri-cirinya, menyebutkan jenis-jenisnya, dan terakhir, nah ini membaca buku fiksi atau non-fiksi, lalu kalian diminta membuat peta konsep. Jadi belum meresensi ya, hanya membuat peta konsep dulu untuk bagian pertama ini. Baik anak-anak Ibu, demikian yang dapat Ibu Oi sampaikan mengenai bab membaca buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.